Bagaimana cara ya atau hal-hal yang harus diperhatikan ketika teman-teman ini mau melakukan pembelian. Di sini akan saya jelaskan mengapa sangat penting ya untuk mengetahui entry yang tepat ya atau saat yang tepat untuk melakukan pembelian. Ini adalah fenomena di mana market itu tidak akan naik dengan tegak lurus ya. Jadi ekspektasinya orang tuh dari titik sini ke titik sini ya langsung to the moon. Padahal akan selalu ada yang namanya koreksi atau retracement. Harga naik, ya, turun, baru naik lagi. Oke, itulah mengapa sangat penting jangan masuk ya ketika harga itu udah naik ya. Tunggu retracement, tunggu koreksi, baru teman-teman build position masuk di sini untuk bisa manifest keuntungan ketika harga ini naik. Kenapa ya? Karena kalau di sini drop pertama dari segi psikologis ya, kamu nggak tenang. Oke, waduh, kok minus ya ini portofolio saya. Harusnya saya baru masuk di sini. Supaya apa? Setelah saya masuk ini baru saya lihatnya hijau, nggak saya masuk ya yang saya lihat ini merah. Ini sangat berpengaruh ke psikologis yang teman-teman miliki. Dan kadang ya entry yang lebih tepat ini bisa membuat kita memperoleh koin yang lebih banyak. Kalau di sini ya harganya di 2, ya ini drop dulu 50%, ya mending beli di sini dulu ya, beli di 1 supaya apa ya? Teman-teman bisa dapat profit yang lebih banyak kalau koinnya lebih banyak. Kalau teman-teman punya $100 ya, beli di 2, ini teman-teman hanya punya 50. Tapi kalau di sini beli di 1, teman-teman punya 100 koin. Itu dari perspektif mengapa sangat penting ya untuk mengetahui kapan harus melakukan pembelian. Dan di sini saya akan jelaskan ya elemen apa saja secara teknikal yang mendukung ya entry ya, mendukung suatu posibilitas untuk melakukan pembelian. Nah, ini teman-teman bisa menggunakan order block ya, terutama di time frame yang besar ya. Saya selalu sarankan teman-teman menggunakan order block. Bahkan kalau teman-teman nggak bisa ya identifikasi order block ya, teman-teman bisa menggunakan indikator-indikator di berbagai platform trading yang teman-teman miliki. Jadi kasarannya ya order block itu adalah tempat di mana para institusi besar ini melakukan pembelian. Jadi setiap kali ya candle ini membuat body yang besar seperti ini, di sini terbentuk yang namanya efisiensi atau gap. Dan kemudian harga itu akan memiliki chance ya untuk mendekati ya gap tersebut sebelum dia mengalami kenaikan. Oke. Teman-teman bisa perhatikan ya daily bullish order block atau weekly bullish order block di berbagai platform trading ya dan juga indikator yang teman-teman miliki dan building position around those ya area. Karena apa? Gak ada jaminannya ya. Dia di order block sini bouncing. Bisa aja dia bouncingnya di order block yang bawahnya. Itulah mengapa never rally on one entry. Karena itu sangat impossible ya. Balik lagi timing the market is almost impossible. Oke. Dan di sini ya teman-teman bisa building entry around order block. Ya, karena ini adalah area yang diperhatikan oleh para market makers, ya, para smart money, para big institution untuk mereka placing order mereka. Jadi kita sebagai ikan kecil ya harus ngikutin apa yang dilakukan oleh para smart money. Ya, smart money they more smart than us, ya, smarter than us. Jadi kita harus ngikut ya apa yang mereka lakukan supaya kita nggak memperoleh kerugian. Kita ikan kecil ikut renang ya bareng pausnya. Jangan sampai dimakan sama pausnya. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman bisa memanfaatkan liquidity heat map. Apa itu liquidity heat map? Jadi saya udah jelaskan ya ke teman-teman bahwa setiap jam, setiap 10 menit itu selalu ada posisi yang terlikuidasi. Jadi para smart money ini memperoleh keuntungan dengan cara apa? Melikuidasi posisi dari smart money yang lain. Nah, dengan memperhatikan area di mana para smart money ini ya yang paling banyak terlikuidasi di mana, itu kita bisa place ya position atau bid around those area. Kenapa? Karena ada istilah ya yang namanya short squeeze, ya, long squeeze, di mana harga itu bergerak berlawanan ya karena ada posisi yang terlikuidasi. Jadi ini bisa teman-teman jadikan gambaran ya untuk menaruh ya posisi order ya atau pembelian ya kapan harus membeli dengan memperhatikan di mana posisi likuidasi terbesar dari para pemain besar ini. Oke. Nah, karena kita memahami bahwa market ini adalah tempat yang penuh dengan manipulasi, maka dari itu ketika kita ya memperhatikan suatu fase trading tertentu ya atau pattern trading tertentu, kita juga bisa ya memperhatikan yang namanya the gap atau keadaan di mana smart money ya ini menjebak dulu retail ya. Yang saya bilang tadi ya melikuidasi banyak posisi di bawah sini karena para smart money ya pasti kalau mereka trade ya entry di sini ya ini pasti stop lossesnya likuidasinya di sini ini diambil dulu ya semuanya baru kemudian dia reclaim di area sebelumnya ya. Di video sebelumnya saya udah jelaskan ya mengenai bullish ya Tinder swindler ini.
Dan ketika dia udah reclaim ya balik di area ini bisa melakukan pembelian ya, karena kemungkinan besar ya posisi di sini semua likuidasinya udah diambil oleh smart money lain yang memiliki ya posisi yang jauh lebih besar. Dan sebenarnya sama ya konsep dari the grab, kemudian manipulation zone atau stop hunt ya, kalian bisa sebut apapun ya, di sini juga manipulasi ya. Ini adalah formasi power of three atau PO3 formation, di mana seringkali harga ini melakukan akumulasi di sini ya, ranging seperti yang ada sekarang. Kemudian market drop, membentuk suatu area manipulasi. Orang-orang ketika drop ini berpikir bahwa this is the end, will not going up again. Tapi apa yang terjadi ya, harga mengalami yang namanya kenaikan. Dan kenaikan ini ya disebut sebagai distribusi. Akumulasi, manipulasi, distribusi. Akumulasi di sini chopping around dulu ya, manipulasi drop dan kemudian dia V-shaping naik ke atas. Ini juga sering terjadi di market ya, power of three, PO3 formation. Bisa teman-teman perhatikan juga ya. Jadi biasanya ya area manipulasi ini tempat yang paling tepat untuk melakukan entry. Oke, teman-teman tadi udah perhatikan ya berbagai elemen-elemen secara teknikal ya sebelum melakukan entry atau melakukan pembelian. Ini gimana sih cara terbaik ya untuk memperoleh entry? How to get the perfect entry? Tapi sebelumnya saya mau menjelaskan nothing such as perfect entry. Karena we are human ya, kadang kita dapat suatu posisi itu entry-nya sangat bagus, tapi juga kadang entry-nya cukup telat dan juga tidak optimal ya saya bilangnya. Tapi kalau teman-teman mau memperoleh entry terbaik, pertama saya ungkapkan selalu gunakan time frame yang besar ya. Gunakan monthly, weekly ya, minimal daily lah. Kenapa? Karena semakin besar time frame yang teman-teman gunakan itu semakin valid pula ya. Argumen, analisa, dasar teman-teman memiliki thesis ya. Karena time frame weekly itu jauh lebih bagus daripada daily. Dan daily ini jauh lebih bagus daripada H4. Selalu stick to bigger time frame, ini saya selalu ungkapkan ya ke teman-teman. Dan kedua ya, split entry menjadi beberapa. Misalkan teman-teman lihat di sini, ini adalah area support mingguan. Ini adalah bullish order block mingguan. Ini adalah potensi area likuidasi ya para smart money. Atau ini adalah potensi area manipulasi. Jangan langsung hantem sekali entry. HK ya, langsung satu posisi masuk ya. Selalu split entry-nya berkali-kali, ini sudah saya sering ungkapkan ya ke teman-teman. Jadi saya bilang ya, 4 entry point itu jumlah yang paling ideal. Jadi kalau mau alokasi 100 juta ya, satu entry 25 juta, 25 juta, 25 juta, dia naik lagi sini 25 juta ya. Split menjadi 4 entry. Jangan langsung 100 juta kamu pukul di sini. Kalau ini dibawa turun dulu ya, terus posisimu negatif, kamu biasanya cut loss ya. Udah nggak interest lagi, terus dia tiba-tiba terbang. Itu terjadi seberapa sering? Setiap hari. Jadi harus pahami ya, belajar bahwa no such thing as perfect entry. Even kamu menggunakan 4 entry point, ada kalanya juga itu nggak berhasil dan turun dulu baru naik. Nggak ada probabilitas yang pasti terjadi di market. Teman-teman harus batasi risiko itu dengan teman-teman memiliki good risk and money management. Nah tadi saya udah jelasin ya mengenai kapan harus beli. Udah beli nih, udah ada barangnya. Ya, sekarang pertanyaannya kapan harus jual? Kapan saya harus exit? Karena kalau ini udah beli nggak dijual, ya posisi ini nggak jadi keuntungan. Mubazir ya. Kamu dapat profit, terus profitnya kamu buang lagi di market. Kapan harus jual? Kapan untuk mengetahui harus exit? Nah sebelum menjelaskan mengenai how to get ya the perfect exit. Tadi juga ya nggak ada yang perfect ya exitnya, tapi saya akan jelaskan dulu elemen-elemen secara teknikal. Tadi sama ya, pembelian saya jelasin dulu elemen teknikalnya, baru ya saya jelaskan mengenai how to execute the buy. Sekarang saya jelaskan ya elemen-elemen potensi top ya secara teknikal, baru nanti kita jelaskan how to execute ya buat exit ya nearly the top ya, at least near ya dengan topnya. Nah pertama teman-teman bisa menggunakan tools yang namanya forecast projection dari TradingView. Di mana move dari market itu selalu dibentuk dari primary ya, secondary, primary lagi. Atau ya dari trading terminal yang kita gunakan ya, trading terminology yang kita gunakan itu flow, pause dan juga flow lagi. Jadi flow atau first move itu adalah gerakan yang mana panjangnya itu selalu sama dengan second move-nya. Dan ketika market konsolidasi atau pause itu adalah tempat kita melakukan entry ya.
Jadi first move dia mengalami kenaikan, dia pause atau consolidating. Di sini kita pasang posisi. Kita bisa ya prediksi bahwa upcoming move ya. Ini sama dengan first move. Jadi tinggal di copy paste ya dari move pertama ke move yang kedua. Di sini kita bisa melihat ya dari segi durasi, dari segi panjang kenaikan ini sama dari yang pertama dengan yang kedua. Oke, teman-teman bisa pakai ya forecast projection dari TradingView di bagian tools untuk mengidentifikasi ya. Kalau ini ya pertama ya ada kenaikan 13% ya secara logaritmik, teman-teman copy paste dari titik ini ya. Ini ada kenaikan 12,66% ya dengan durasi yang sama. Kalau awalnya first move 35 hari, move kedua ini juga biasanya 35 hari. Jadi teman-teman bisa di sini expect ya akan exit ya dari teman-teman entry 12% setelah 35 hari berselang. Oke. Jadi bisa lebih cepat atau bisa lebih lambat. Ini kalau menggunakan forecast projection dari TradingView. Nah, di sini udah dijelaskan kalau market itu membuat top yang baru dari top yang sebelumnya, top yang selanjutnya lagi ini bisa diidentifikasi ya dengan placing diagonal line di atas titik atas harga. Dan harga ya secara magnet itu akan mengunjungi ya diagonal line ini lagi. Jadi memang ini targetnya secara harga. Kalau ini misalkan 100.000, ini 200.000, ya ini 300.000. Jadi diagonal line ini untuk mencari ya titik harganya. Oke. Dan kemudian untuk melihat durasinya ya ini menggunakan garis vertikal. Karena garis diagonal ya tadi harga, ya garis vertikal ini terkait dengan waktu. Karena di sini satuannya, bisa teman melihat ini adalah bulan di 2023 ya bulan 2024 dan seterusnya. Yang mana saya biasanya suka placing garis vertikal itu di momen-momen akhir tahun atau awal tahun. Tapi saya selalu ya pakai itu di 1 Januari di awal tahun. Jadi teman-teman bisa gunakan ya terkait dengan durasi ini di awal-awal tahun tertentu ya untuk melihat ya pergerakan potensi waktu di sini. Nah, kemudian interseksi ya saya bilang itu adalah pergabungan ya antara garis vertikal dan juga garis diagonal. Ini bisa dijadikan sebagai gambaran untuk exit. Ini garis diagonal ini mendikte harga ya yang di sini. Bisa teman-teman lihat ini mendikte harga. Sementara garis vertikal ini waktu. Jadi kita bisa identifikasi top ya. Selalu ada interseksi. Ini contohnya Bitcoin. Ada interseksi antara garis diagonal dan juga garis vertikalnya. Jadi kita bisa mengestimasi Bitcoin ini bisa di harga berapa dan kapan. Di market yang efisien. Ini bisa kita jadikan untuk melihat gambaran exit, yaitu adalah perpaduan ya antara garis diagonal dan juga garis vertikal. Nah, teman-teman juga bisa menggunakan elemen ya tambahan lain, yaitu apa? Pertama, teman-teman bisa gunakan psychological resistance. Apa itu psychological resistance? Kadang memang otak manusia dan juga pelaku pasar ini terkadang ya menjual di area-area tertentu. Oke, saya mau jual kalau nanti ya Bitcoin 100.000. Oke, saya mau beli dulu ya kalau ini harganya di sekian dan lain sebagainya. Saya baru mau jual di angka-angka sekian. Angka-angka tertentu yang mana otak kita pikirnya itu adalah yang pas ya atau yang sesuai dengan angka psikologis ya. Jadi kadang ini ya di angka-angka bulat seperti $100, $1.000, $10.000, $100.000 di berbagai ya psychological number. Ini bisa menjadi psychological resistance atau area di mana biasanya ada penjualan. Ini juga harus teman-teman perhatikan. Kadang ya kalau dia mendekati $100 ya kamu jangan beli ya. Kamu harus curiga ada yang mau jual. Karena orang pasti berpikir oke, saya mau jual aset ini di 100. Oke, saya mau jual ini di 1000. Saya mau jual di 10.000 dan seterusnya. Nah, kemudian ketika harga ini udah tembus ya di atas psychological resistance tertentu, ya ini ada yang namanya harmonic resistance ya atau harga ya biasanya dia tembus di area 1618, 2618, 3618 dan ini bisa dijadikan suatu target ya, target untuk melakukan take profit ya atau penjualan ketika harga ini di area harmonic resistance-nya. Teman-teman juga bisa gunakan bearish order block ya. Jadi tadi ada bullish order block, ini ada bearish order block. Kalau teman-teman mau melihat bearish order block itu biasanya harus dikecilkan dulu time frame-nya. Biasanya ya bullish order block ini kelihatan di weekly, daily. Tapi kalau teman-teman mau melihat ya bearish order block-nya, ini teman-teman pakai ya time frame yang lebih kecil. Misalkan ini H4 ya atau H1 atau M15. Di sini ya kita pakai dari LuxAlgo ya. Order block detector dari LuxAlgo di platform TradingView.
Nah, ini teman-teman bisa kelihatan ya, warna merah di sini adalah bearish order block, di mana ini adalah area di mana harga memiliki ya kecenderungan untuk turun atau penjualan. Nah, ini bisa dilihat ya ketika harga mendekati bearish order blocknya turun ya, mendekati bearish order blocknya dan mengalami penurunan. Oke, sekarang gimana ya cara memperoleh exit yang nggak perfect lah ya, tapi yang terbaik, mendekati dengan top. Nah, pada dasarnya ya, teman-teman selalu identifikasi potensi top itu di time frame yang kecil. Oke. Ini kebalikannya dengan beli. Kalau teman-teman mau beli, besarin time frame-nya supaya teman-teman tahu mana area terbaik untuk membeli. Tapi kalau mau jual itu malah kebalikannya. Ya, kecilkan time frame supaya apa? Di time frame kecil itu selalu ada pertanda. Entah itu volume penjualan yang spiking di H4 atau itu misalkan ya candle bearish di M15. Oke, kamu lihat shooting star di M15 and so on. Oke, kalau kamu kecilkan time frame-nya, kamu bisa identifikasi adanya ya potensi penjualan ya. Ini bisa teman-teman jadikan ya identifikasi untuk melakukan yang namanya exit atau close posisi, lakukan penjualan. Kemudian ya, split exit menjadi beberapa. Tadi kan ada entry grid. Ini juga ada exit grid. Misalkan di area supply tertentu, area penjualan tertentu, resistance tertentu ya. Teman-teman bagilah ya penjualannya. Misalkan exit grid pertama 25%, ya, kemudian kedua 50%, 75% dan 100%. Jadi kalau udah hit di posisi keempat, teman-teman keluar 100% posisinya. Ya, jadi nggak ada yang namanya oke saya exit yang paling top, nggak. Identifikasi kapan kamu harus melakukan penjualan dan udah cukup. Dan kemudian ya, saya lebih suka teman-teman ini agresif pembelian di awal dan terakhir ini udah bisa jual semua atau nggak punya barang sama sekali. Saya selalu percaya karakter market crypto tadi kan yang cepet ya. Naratif hanya 2-4 bulan. Jadi nggak masuk akal menurut saya kalau kami itu membeli lebih dari 1 bulan. Akumulasi itu maksimal 1 bulan. Misalkan kamu akumulasi ya 3 kali ya beli ya dalam 1 bulan ya beli. Harapannya next month yaitu teman-teman udah bisa yang namanya ya melakukan moonback strategi. Kemudian di bulan selanjutnya ini udah bisa ada proyeksi untuk menjual semuanya. Jadi agresif di awal ya menjadi less agresif di akhir. Jangan kebalikannya ya, di awal nggak terlalu agresif baru terakhir nambah-nambah pembelian tapi ini udah mau top ya, harga udah parabolik. Naratif udah mau selesai. Ya, lakukan kebalikan yang kebanyakan orang ini sering lakukan. Oke, itu adalah penjelasan mengenai bagaimana cara mengetahui kapan harus membeli dan kapan harus menjual. Semoga video ini bermanfaat. Next kita akan gali lebih dalam lagi, lebih jauh lagi mengenai berbagai hal terkait dengan cryptocurrency, market crypto, dan juga teknologi crypto. Saya Kalimas Sada dari Akademi Crypto. Sampai berjumpa di video selanjutnya.